Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah selalu memberikan dukungan di channel ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya teman-teman terkait dengan bagaimana solusinya ketika titik lokasi digeser oleh operator sekolah. Ya ini kita jumpa ya dari beberapa banyak informasi yang masuk ya, itu baik melalui YouTube ya, melalui media-media grup dan juga lainnya ya teman-teman. Ini ternyata banyak permasalahan di siswa, yaitu mengenai bagaimana ketika titik lokasi itu digeser oleh operator sekolah ya. Dalam hal ini teman-teman ya, operator sekolah ini adalah SMA atau SMK negeri ya, jadi yang ada di sekitar wilayah teman-teman semua. Nah, kita nanti akan membahas teman-teman ya, bagaimana cara melihatnya. Jadi lokasi dipindah itu sudah sesuai atau tidak. Dalam artian ini lokasi dipindah ini teman-teman yang paham ya, nanti teman-teman paham apakah lokasinya itu sudah betul atau salah. Nah, yang kedua teman-teman, lokasi awal dan baru. Nah, ini teman-teman juga harus bisa melihat ya, lokasi awal teman-teman menitik itu di mana. Yang kedua adalah baru. Lah, barunya itu setelah dipindah, apakah ketika dipindah itu semakin jauh ya, atau semakin dekat, atau malah tepat ya. Artinya teman-teman ketika memilih salah terus dibetulkan. Nah, yang di poin 3 itu adalah setuju dan tidak setuju. Ini apa konsekuensinya ya, apa resikonya ketika teman-teman setuju, dan apa resikonya ketika teman-teman ini tidak setuju. Nah, kita akan membahas tip dan triknya teman-teman ya, bagaimana kita memberikan solusi ya mengenai titik lokasi yang digeser oleh operator sekolah. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ini ada permasalahan ya, solusi titik lokasi digeser oleh operator sekolah. Nah, kita lihat dulu tampilannya ya. Mungkin seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melihat pengajuan PIN ya, ternyata ada sebuah notifikasi ya, atau pemberitahuan mengenai perhatikan ini ya, perhatikan titik posisi alamat Anda pada peta di bawah ini ya. Titik posisi Anda sebelumnya telah dipindahkan ya oleh operator sekolah. Jika Anda setuju dengan titik posisi alamat Anda yang baru ya, Anda dapat langsung melihat PIN Anda. Nah, ini artinya ketika teman-teman itu setuju ya dengan lokasi yang digeser oleh operator, otomatis teman-teman langsung bisa melihat PIN Anda. Jadi PIN-nya langsung otomatis terbit ya. Nah, namun teman-teman jika tidak setuju ya, ini ada opsi tidak setuju ya. Jadi nanti opsinya ada setuju dan tidak setuju. Nah, namun jika teman-teman tidak setuju ya, Anda dapat mengunduh dokumen yang berisi alamat asal Anda. Artinya teman-teman itu di mana teman-teman itu menitik awalnya. Jadi teman-teman istilahnya mempertahankan lokasi yang Anda pilih saat memilih lokasi ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman kalau setuju ya, jadi teman-teman ketika setuju maka teman-teman akan bisa langsung mendapatkan PIN ya. Artinya teman-teman ketika petanya digeser itu sama operator ya, dianggap teman-teman menyetujui bahwa lokasinya yang betul adalah di situ ya, setelah diadakan perubahan. Tapi teman-teman ketika tidak setuju ya, teman-teman berarti mempertahankan lokasi awalnya ya, lokasi ketika teman-teman menitik. Nah, sekarang kita bahas dulu penyebabnya ya teman-teman. Ya, ini penyebabnya dimungkinkan ya, kemungkinan ya, karena siswa salah memilih lokasi. Nah, ketika teman-teman salah memilih lokasi ya, tentunya dibetulkan ya, lokasinya yang digunakan seperti apa ya, sesuai dengan KK atau SKD atau surat keterangan domisilinya. Ya, mungkin ada siswa yang mungkin salah memilih lokasi sehingga dibetulkan lokasinya. Nah, yang kedua, siswa tidak paham dengan lokasinya. Jadi artinya siswa itu ketika membuka peta ya, dia tidak tahu ini lokasinya di mana. Nah, mungkin dia juga kesulitan mencari lokasinya itu di mana ya, sehingga dia langsung dititik aja ya, dipilih setuju. Oke. Nah, ternyata titik koordinatnya atau titik lokasinya ini tidak sama dengan dokumen yang ada dalam arti KK ataupun SKD, surat keterangan domisili. Nah, kemungkinan ketiga ini ya, operator kurang paham dengan lokasi Anda. Ya, jadi mungkin bisa jadi ya, jadi operatornya mungkin ketika memindahkan ya, misalkan desa A ke desa B ya, ada kemungkinan ya operatornya kurang paham dengan lokasi Anda. Artinya teman-teman sudah yakin ya, siswa itu sudah yakin bahwa rumahnya di A ya, tapi ternyata digeser di B.
Nah, ini nanti ya bisa jadi teman-teman harus melihat dulu ya, melihat dulu titik awalnya di mana, terus titik digesernya itu di mana ya, semakin dekat, semakin jauh itu salah atau benar. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini ya. Pilihannya aja 2 option ya, setuju dan juga tidak setuju ya. Jika setuju ya otomatis teman-teman mensetujui lokasi yang baru dan PIN-nya akan otomatis terbit. Tetapi ketika teman-teman tidak setuju ya, otomatis teman-teman harus mengupload ya bukti validasi dari alamatnya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman ya, pertanyaannya itu bagaimana kita mengetahui ya. Nah, ini bagaimana kita mengetahui lokasi awal dan akhirnya. Nah, ini ya. Ya, menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita tahu lokasi awal kita dan lokasi baru yang telah digeser oleh operator. Nah, sebelum ke sini teman-teman ya, mungkin tampilan awalnya ya. Kita lihat dulu di tampilan awalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilan awalnya teman-teman cuma hanya melihat peta yang seperti ini. Ya, petanya hanya seperti ini. Nah, teman-teman mestinya bingung. Ini daerah mana? Kita kan tidak tahu. Nah, caranya teman-teman supaya ini kelihatan ya, supaya ini kelihatan lokasinya ya, teman-teman bisa mengklik tombol zoom ini ya. Ini ada diperkecil dan juga ada diperbesar. Nah, ini biasanya yang menggunakan HP bisa kesulitan dan juga bisa tidak ya. Teman-teman nanti lebih mudah ketika menggunakan laptop karena tampilannya lebih, resolusinya lebih besar. Ya. Jadi untuk melihat lokasi sekelilingnya ya, teman-teman harus menekan ini min dan plus ya, jadi dikurangi ya, sehingga setelah teman-teman dikurangi, nah seperti ini dia akan muncul daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, ini akan muncul ya, misalkan lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Teman-teman harus melihat ini benar atau salah. Nah, terus yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah bagaimana kita tahu lokasi awal kita dan lokasi baru. Ya, teman-teman kalau seperti ini kan tidak tahu. Teman-teman kan tidak tahu ini lokasi awalnya di mana. Ya, teman-teman itu digeser ke sini itu salah atau betul. Nah, caranya teman-teman ini untuk mengetahui lokasi ya, dari lokasi awal dan lokasi baru ya, teman-teman tuh harus mengeklik tombol tidak setuju. Ingat ya, kita bahas dulu 2 tombol ini ya, tombol setuju dan tidak setuju. Nah, untuk mengetahui lokasi awal kita saat menitik lokasi dan juga lokasi barunya itu di mana ya, teman-teman harus kita membahas di opsi tidak setuju. Ingat ya, teman-teman klik tidak setuju. Ya. Nah, setelah klik tidak setuju teman-teman, ini akan muncul sebuah notifikasi ya. Nah, ini apakah Anda setuju dengan alamat Anda ya? Kita pilih tidak setuju. Nah, ini fungsinya untuk apa teman-teman? Untuk memunculkan ini ya, unduh berkas validasi alamat. Nah, ini nanti ketika teman-teman tidak setuju dengan pergeseran lokasi tadi ya, teman-teman bisa memilih opsi tidak setuju. Nah, ini manfaatnya apa teman-teman ya? Kalau teman-teman mengklik tidak setuju, ya kita lihat dulu di sini. Nah, jadi teman-teman nanti akan bisa melihat ini ya, unduh berkas validasi alamat. Teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, pilih opsi tidak setuju untuk melihat pergeseran lokasi awal dan baru yang dipindahkan oleh operator sekolah. Ya, ini diklik saja, unduh berkas validasi alamat. Nah, teman-teman nanti bisa melihat di sini teman-teman ya. Ini langsung nanti akan muncul sebuah tombol print seperti ini. Ya, akan muncul sebuah tombol print. Nah, ini ketika teman-teman tidak setuju ya, teman-teman nanti bisa mempertahankan ya bahwa lokasi yang dipindah itu salah. Yang betul itu adalah lokasi di mana teman-teman menitik. Nah, kenapa teman-teman memilih opsi kita bahas yang tidak setuju dulu ya? Karena teman-teman nanti ini bisa di zoom in-nya ya. Nah, ini zoom in-nya, zoom in, zoom out-nya. Ini ketika teman-teman kecilkan, nah, ini nanti akan muncul 2 titik teman-teman ya. Ada 2 lokasi ya, ada 1 dan juga ada 2. Nah, ini maksudnya apa Pak? Nah, maksudnya ini teman-teman bisa melihat titik rumah ya, biru ya, biru, warna biru. Nah, ini adalah operator. Nah, bisa dipahami ya. Jadi birunya adalah operator. Yang mana adalah titik lokasi Anda hijau. Nah, hijau ini adalah siswa. Ya, jadi nomor 1 itu adalah siswa. Jadi siswa itu sudah menitik di sini. Nah, setelah itu ya, setelah itu digeser sama operator di poin 2 yang berwarna biru. Ya, karena biru adalah operator, hijau adalah siswa. Nah, disinilah teman-teman, ini adalah titik awal kalian. Jadi ketika teman-teman menitik lokasi itu berada di sini. Ya, lokasi Anda dititik di sini ya, ternyata sama operatornya ya, biru digeser di sini. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke teman-teman, apakah ini benar atau salah?
Artinya kalau teman-teman memilih setuju ya, ketika teman-teman memilih setuju, artinya teman-teman posisinya dipindah di sini. Nah, ini kalau memang betul ya, teman-teman harus memilihnya setuju. Artinya kalau setuju ya, ini teman-teman nanti akan memilih yang semula di sini, dia akan berpindah di sini. Ya, bisa dipahami ya. Tetapi kalau teman-teman memilih tidak setuju ya, yang di nomor 2 ini berarti nanti dibatalkan teman-teman memilih di poin 1. Ya, karena hijau itu titik Anda ketika memilih yang pertama. Oke ya. Nah, kita pilih opsi dulu tidak setuju teman-teman ya. Ini tidak setuju ya. Nanti kalau tidak setuju, ingat ya, ini kalau tidak setuju artinya teman-teman mempertahankan titik awal tadi ya, teman-teman nanti mengunduh ini. Ini dicetak ya teman-teman ya, dicetak dalam bentuk PDF ya. Destination-nya kita pilih save as PDF, paper size-nya A4, terus option-nya ini dicentang. Ya, setelah itu disimpan save. Teman-teman nanti akan mendownload sebuah file seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada bukti validasi ya, bukti pendaftaran. Nah, ini ya. Jadi bukti validasi ya, bukti validasi pendaftaran peserta didik baru. Ya. Nama peserta, nomor ujian, terus kecamatan, letlong, nah di sini. Titik rumah biru operator hijau, siswa ya. Jadi teman-teman kalau ingin bertahan ya, kalau ingin bertahan di pilihan 1, artinya di lokasi awal ya, teman-teman harus mencetak ini. Jadi teman-teman milih opsi tidak setuju ya, karena operatornya salah menitik. Yang betul adalah kalian ya yang sudah menitik awal. Nah, selanjutnya teman-teman nanti di sini tanda tangan ya, ini diberi nama tera ya, nama orang tuanya atau siswanya di sini ditandatangani. Terus teman-teman minta persetujuan dari RT atau RW. Di sini dikasih namanya juga ditandatangani ya di sini ya. Sekali lagi di sini siswa ya, ini dikasih nama orang tua ya, nama orang tuanya di sini. Setelah itu ditandatangani. Nah, berikutnya RW-nya ya, ini juga sama ya. Jadi teman-teman minta surat ini di print dibawa ke RT atau RW ya. Di sini dikasih nama RT atau RW-nya, namanya, setelah itu ditandatangani. Ini ketika teman-teman memilih opsi tidak setuju ya, tidak setuju karena lokasi yang digeser oleh operator itu salah. Jadi teman-teman mempertahankan di posisi 1. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini dicetak, ditandatangani orang tua atau siswa, dan di sini ditandatangani RT atau RW. Nah, ini ketika teman-teman memilih opsi tidak setuju. Nah, nanti berikutnya setelah teman-teman tidak setuju, nah teman-teman itu harus mengupload ya. Teman-teman sudah mengunduh berkasnya ya, karena teman-teman tidak setuju karena posisi yang digeser itu salah sama operatornya. Ya, betul adalah opsi kita yang pertama. Nah, setelah teman-teman mengunduh berkas validasi alamat tadi, teman-teman sudah tanda tangan semua ya. Terus teman-teman silahkan di-upload. Ya, diupload di sini. Browse, silahkan diupload. Setelah tadi diupload, teman-teman klik kirim. Nah, setelah dikirim teman-teman, nah ini kembali lagi ke perbaikan data ya. Silahkan cek ulang 2-3 hari kemudian ya, karena data Anda sedang diverifikasi kembali ya. Karena apa? Karena teman-teman tidak setuju ya, bahwa operator yang memindahkan alamatnya itu teman-teman anggap itu salah. Yang betul adalah titik awal lokasi kita. Oke teman-teman, nasib ya, bisa dipahami ya. Ini kalau teman-teman memilih opsi tidak setuju ya, jadi teman-teman bisa menyangkal bahwa operator itu salah dalam menggeser lokasi itu. Jadi teman-teman bisa mencetak validasi tadi, setelah itu ditandatangani, diupload. Teman-teman setelah itu teman-teman menunggu perbaikan data lagi, silahkan dicek datanya ya, 2-3 hari, apakah verifikasi data Anda itu diterima atau tidak. Oke, sip ya. Ini ketika teman-teman memilih opsi tidak setuju. Lah, terus bagaimana Pak ketika teman-teman memilih opsi setuju? Ya, jadi teman-teman menerima bahwa lokasi yang digeser oleh operator itu sudah benar. Artinya teman-teman yang salah menitik lokasi. Jadi yang betul adalah operatornya yang sudah menggeser alamatnya. Nah, ketika teman-teman memilih opsi setuju ya teman-teman ya, ketika teman-teman memilih opsi setuju ya, akan ada sebuah notifikasi seperti ini. Apakah Anda sudah yakin dengan alamat Anda yang telah dipindahkan dari alamat semula? Nah, ini artinya posisi Anda nanti akan bergeser ya, sesuai dengan yang sudah digeser oleh operatornya. Ya, ketika teman-teman yakin, klik aja ya, saya yakin. Setelah teman-teman klik yakin, akan muncul berhasil ya. Nah, ini berhasil menyimpan, data akan diverifikasi. Data akan diverifikasi. Nah, ini berhasil oke. Nah, secara otomatis teman-teman PIN Anda akan otomatis muncul. Ya, karena apa? Karena teman-teman setuju bahwa lokasi yang digeser oleh operator itu sudah betul. Jadi teman-teman ketika menitik awal itu lokasinya mungkin bisa saja salah ya, sehingga ketika teman-teman memilih setuju, otomatis PIN itu akan muncul. Oke teman-teman ya,
bisa dipahami ya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa paham. Nanti ketika tidak paham, tuliskan aja di kolom komentar dan kita akan bantu memberikan informasi dan penjelasannya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.